Oke guys, baik lagi kita di The Camper, Camper, kami anak muda. pembawa perubahan. Yeay. Oke, kita hari ini dengan saya Alvin Dengan aku Tasya. dan dengan pembicara kita yang dari beberapa minggu lalu juga mungkin. Udah gak asing nih, Iya. mukanya nih udah ada di video sebelumnya ya. Kalau kalian penasaran, kalian bisa ke video yang sebelumnya, yaitu tentang Dating apps. Nah, ini kita juga sama nih, masih narasumbernya dengan Kak Fania. Halo Kak. Ya, aku senang sekali Kita ketemu juga kalian senang banget nih lagi. bisa ngobrol-ngobrol sama Kak Fania. Kalau mungkin topik minggu lalu itu tentang dating apps. Kita tahap setelahnya nih, setelah dating itu ada pernikahan dan keluarga. Ya Itu udah sih, agak Kak. lebih jauh nih. Udah ngomongin keluarga, ngomongin orang tua sama anak ya, Iya. Vin. Oke. Nah, sebelumnya Kak, kakak kan juga udah berkeluarga nih. Aku pengen nanya dong Kak, mungkin ketika kakak dikaruniai seorang anak gitu sama Tuhan, apa sih yang diharapkan dari anak tersebut, dari hubungannya mungkin? Yes. Mungkin Ini itu sekitar Alvin. 8 tahun yang lalu ya, Kak? Iya, 8 tahunan ya. Iya, iya. Anak laki-laki udah pintar. Umur berapa, Kak? 7 tahun. 7 tahun. Wah. 7 tahun. Aduh, ini Alvin ya, pertanyaan berat loh, luar biasa loh nih Alvin loh, anak muda satu ini loh, pertanyaannya berat ya ke keluarga, tapi pertanyaan luar biasa banget nih. Aduh, tapi aku hari ini mau seru-seruan ya, karena The Camper nih kan katanya seru banget, anak-anak muda, Iya. membawa perubahan. Aduh, aku tuh excited banget deh pokoknya. Dan hari ini kita ngomongin keluarga. Nah, teman-teman tadi menyambung pertanyaan dari Alvin tadi gitu ya, tentang anak gitu. Jadi pertanyaan Alvin adalah ekspektasinya apa gitu ya, Vin ya? Iya, apa yang diharapkan dari hubungannya mungkin? Iya. Hubungan orang tua dan anak. Hubungan orang tua dan anak. Oke, jujur ya, begitu aku tuh punya anak, aku tuh sebenarnya bingung juga. Karena seperti itulah hidup, ya ampun, Alvin and Tasya. Jadi kayak orang tuh kayak, kapan pacaran gitu ya, kapan nikah gitu, kapan punya anak dan segala macam. Dan aku itu menikah sudah 4 tahun. Jadi udah kayak, kok belum isi-isi sih gitu. Biasanya nggak cuman ini aja loh, nggak cuman kayak dari orang tua malah enggak kayaknya mah, tapi kayak dari kanan kiri selalu otomatis ya kayak anaknya udah berapa, itu kayak sebuah kalimat yang lazim ditanyakan kalau lagi basa-basi, kalau hai apa kabar gitu ya, kapan nambah lagi, udah punya anak aja masih tanyain kapan nambah lagi gitu, mau sih tapi kok belum gitu ya, belum dikasih dan lain sebagainya. Nah itu tuh kayak akhirnya itu kayak jadi perenungan. Jadi waktu aku kerja, waktu aku masih kerja, waktu belum ada anakku ini, si Adriel ini, itu ada teman aku yang bilang gini, Van, kenapa sih kita mesti punya anak? Lo jangan jawab karena dia lucu ya, gitu. Kenapa punya anak sih? Dia lucu, gitu, gemes, punya anak, iya, seneng deh pasti deh, seneng deh, gitu. Banyak orang-orang kayak gitu kan. Kenapa nggak punya anak? Capek sih, tapi seneng deh, gitu. Pasti jawabannya orang-orang. Nah, tapi itu jadi membuat aku berpikir loh sebelum aku punya anak. Cie, ini banget ya. Berat juga ya mikir dulu. Tujuan punya anak apa? Ya benar loh, itu pertanyaan teman saya. Pertanyaan yang bagus tuh membuat aku merenung kayak, iya ya, kenapa gue harus punya anak ya? Kenapa gitu? Kadang-kadang kan kita kayak ngikutin siklus aja ya, kenapa pacaran ya kan emang gitu udah umur gitu ya, kenapa nikah ya kan udah lama pacarannya jadi nikah, jadi kayak alasannya kayak kurang kuat gitu loh. Sekarang adalah punya anak kita harus punya tujuan juga. Nah sebelum tadi kita bilang ekspektasi hubungan apa segala macam, kita coba kita telah dulu kita punya anak tuh tujuannya apa ya. Nah aku percaya banget bahwa ketika aku punya anak, aku tuh bisa punya warisan atau legacy yang aku bisa berikan kepada generasi yang ada di bawahku gitu loh, anak aku. Jadi aku tuh bener-bener kayak bertanggung jawab untuk mendidik dia, terus memberikan dia nilai-nilai yang benar supaya suatu saat dia akan menjadi pemimpin buat bangsa ini, yang tentu harapan dari orang tua adalah lebih dari orang tuanya, tanda kutip, artinya adalah kita pengen dengan segala macam yang kita bisa berikan kepada anak kita gitu ya, tentu saja juga melibatkan Tuhan dalam proses perjalanan ini, itu kita bisa melihat bagaimana dia tumbuh dan berkembang seperti apa yang Tuhan mau sebenarnya, bukan apa yang papi maminya mau gitu. Jadi kayak mewariskan apa yang aku punya gitu ya, nilai-nilai yang sudah aku pelajarin gitu ya, kayak hal-hal yang aku sudah hidupi apa segala macam kepada satu generasi untuk membawa perubahan, sama ya kayak Camper ya, untuk buat di generasinya. Jadi kayak gitu. Jadi makanya hubungan aku sama anakku bener-bener itu berbeda banget. Bahkan nih ya, Vin and Tasya gitu ya, sampai aku memilih salah satu misalkan nih ya, kayak salah satu dalam kehidupan tuh kan pendidikan gitu. Memilih pendidikannya pun aku tuh kayak bener-bener pikirkan gitu, kayak
apa ya, kayak tujuan pendidikan tuh apa ya gitu ya, apakah aku ingin punya anak yang cuman nanti apa namanya sekolahnya bagus gitu ya, kemudian diterima di universitas yang baik, kemudian terus punya pekerjaan yang baik, ya lebih dari itu deh apa ya. Nah, hal itu yang apa namanya yang membuat aku untuk ingat bahwa ketika kita mau memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu, ingat tujuannya apa, bahkan menikah, punya anak gitu ya. Bahkan nanti anak kita cara ngerawatnya gimana, kita tuh punya tujuan gitu ya. Oh, kayaknya aku harus punya rumah yang bagus dulu deh supaya aku bisa memberikan environment yang baik buat anak aku. Nah, kayak gitu kan kita perlu belajar ya, bukan belajar, perlu mengkaji ulang ya, perlu kayak menetapkan tujuan lagi buat anak kita. Jadi kalau misalkan tanya ekspektasi aku terhadap anak itu punya ekspektasi nggak, tentu saja aku punya gitu. Tapi terlebih dari itu, menepis ekspektasi orang tua diganti dengan apa yang sebenarnya Tuhan mau gitu, seperti apa yang Tuhan mau untuk anak kita. Oke. Itu sih Vin, menjawab nggak ya Vin? Jawabannya wise banget ya, bahkan kayak nggak kepikiran sampai kayak ada kata mendelegasikan kayak wah. Oh gitu ya, kayaknya ya. Tapi nggak Oh benar-benar. keren banget sih, keren Oh banget. gitu. Ini moodnya Keren. kayak lagi serius gitu kayaknya ya. Gimana ya? Oke, tadi kan Kak Fania aku udah nangkep sih poinnya. Kak Fania tuh bener-bener apa ya, ingin yang terbaik buat anaknya, dan terutama maksudnya bukan cuma keinginan Kak Fania aja nih, tapi keinginan That's Tuhan juga. Makanya ada upaya-upaya kan, mulai dari pendidikan, terus gimana ngedidiknya, terus abis itu segala macam lah yang ngedukung supaya anak itu bertumbuh sebagai anak yang hebat gitu ya. Nah, oke, tapi masuk ke tentang pendidikan biasanya ada kayak gini nih Kak Fania. Biasanya orang tua kan pasti pengen pendidikan anaknya yang terbaik gitu. Pengen latar belakang orang tua apapun, pengen anaknya lebih lah dari orang tuanya, bener kan? Nah, tapi kadang akhir-akhir ini sering muncul nih, dengan kayak gitu tuh bener gak sih kalau sama aja orang tua ingin menginvestasikan ke anak? Maksudnya anak jadi ladang investasi gitu. Ya udahlah, gue sekolahin anak gue di sekolah yang mahal, sekolah yang bagus gitu, supaya nanti gede bisa kerja, bisa jadi orang kaya, dan akhirnya balik modal nih. Iya, orang tuh suka ada istilah-istilah ngomongin kayak gitu. Kalau menurut Kak Fania sendiri gimana nih? Aduh, ini banyak banget terjadi sih. Nah, bahkan lebih dari itu juga gitu ya. Kadang-kadang orang tua itu melakukan itu semua bukan untuk anaknya ya, karena dibilang kayak aku pengen yang terbaik buat anak aku gitu ya. Tapi mungkin yang dimaui anak itu bukan baru 6 bulan udah disekolahin model-model. Kalau 6 bulan loh, bayangin deh ada sekolah yang buat anak bayi 6 bulan, dan itu pun international ya, gurunya bule gitu ya. Tapi it's okay, itu nggak apa-apa kalau memang ada yang memang mau taruh anaknya di situ, that's good gitu ya. Tapi jangan melupakan fungsinya kita sebagai orang tua. Nah, kadang-kadang kita sudah berpikir kalau anak aku masuk di sekolahan yang bergengsi, artinya saya memberikan yang terbaik buat anak saya. Dan dia melupakan tugas-tugas yang lain sebagai tanggung jawab yang harusnya dia ada bersama dengan anak-anaknya, bermain bersama anak-anaknya, itu ditinggalkan gitu, karena dia berpikir bahwa aduh, kasih fasilitas yang baik itu sudah memberi yang terbaik. Nah, itu yang kita perlu note di situ, perlu note di situ. Nah, tapi dalam perjalanannya kadang-kadang orang tua tuh ya tadi bukan melakukan untuk anaknya, tapi melakukan untuk kepuasan dirinya gitu ya. Bahkan ada yang berpikir begini, dulu gue kayaknya nggak pernah kayak gini deh, kayaknya pas kecil aku tidak diperlakukan seperti ini oleh orang tua aku, jadi makanya fasilitas-fasilitas ini aku pengen balas nih buat anak aku, kurang lebih ada yang kayak gitu. Nah, tapi ketika ada yang orang tua yang berpikir lebih ekstrim juga nih, kalau ini yang memberi yang terbaik ya, tapi ada yang berpikir mungkin ya seperti itu gitu, pengen anaknya suatu saat nanti jadi orang, tanda kutip, jadi orang gitu ya, padahal memang orang juga ya, supaya nanti bisa bantu orang tuanya. Nah, itu yang harus, mungkin itu ada di zamannya Kak Fania kali ya gitu. Kalau zaman kalian mungkin orang tuanya mungkin udah lebih open minded banget gitu. Yang penting as long as kamu punya pekerjaan dan kamu suka mengerjakan apa yang kamu mau, kayaknya mereka udah fine aja deh. Tapi memang kalau di zamannya Kak Fania itu rasa-rasanya gitu, orang tua tuh banyak yang kayak nanti gantian ya, abis mami papi nyokolain kamu, tanda kutip gitu ya, kamu nanti gantian loh kalau udah kerja ngasih ya ke mami papi, tanda kutip kayak gitu ya. Nah, teman-teman, sebenarnya orang tua harusnya bagaimana? Sebenarnya orang tua itu harusnya dengan tulus aja memberikan terbaik buat anak-anaknya. Bahkan untuk sampai saya saat ini ya, nanti kan dalam hidup ini, dalam perjalanan hidup ini kan nanti saya berdua sama suami gitu, sementara anak saya membangun rumah tangga bersama keluarganya. Nah, di situ kita tuh sebenarnya dari sekarang gitu ya, mungkin anak-anak muda yang lagi menikah dan segala macam sudah berpikir untuk bahwa nanti kira-kira kita mau menghabiskan waktu kita tuh seperti apa ya gitu ya. Jangan sampai kita berpikir bahwa nanti gue menghabiskan waktunya adalah dengan sakit-sakitan terus gue dirawat sama anak gue gitu. Kayaknya
nggak make sense deh gitu. Bagaimana kalau kamu dari sekarang persiapkan dirimu hidup sehat gitu ya, pikirkan dengan hal-hal yang produktif gitu sehingga nanti kita bisa melewati masa-masa mungkin udah pensiun, udah apa segala macam itu dengan tetap produktif, tetap kayak apa ya, tetap tidak menjadi beban buat anak-anak kita gitu. Jadi kayak kasihan anak-anak kita tuh kayak harus taking care keluarganya, tapi harus taking care kita juga gitu. Jadi makanya persiapkan diri kita dari sekarang gitu buat para orang tua gitu. Biarkan anak kita itu melewatkan hari-harinya bertanggung jawab untuk apa yang dikerjakan gitu. Kalau aku sih seperti itu. Jadi anak itu bukan investasi gitu. Jadi makanya tadi ya yang pertama itu adalah cek diri kita apakah kita benar-benar memberi yang terbaik buat anak gitu. Yang kedua, jangan pernah berpikir untuk memperlakukan anak sebagai bentuk investasi karena itu tuh benar-benar hurt mereka karena mereka akhirnya bertumbuh menjadi anak yang tidak dikasihi tapi menjadi anak yang dimanfaatkan. Ada yang gitu ya, gue mau punya anak jangan satu, dua. Soalnya kalau gue punya anak satu nanti kasihan dia kalau taking care gue cuma satu anak, kalau dua anak kan lumayan. Ada yang kayak gitu loh berpikirnya orang tua. Gitu. Jadi please gitu ya anak-anak, please orang tua gitu ya, bahwa pikirkan bahwa kamu bertanggung jawab untuk hidupmu sampai kamu nanti gitu, sampai nanti kamu menutup usia gitu. Aku please keep that as your mindset gitu untuk lakukan itu. Oke Kak, aku masih ada pertanyaan yang masih menyangkut ini juga nih tadi. Kan mungkin emang aku ngeliat banget sih ada perubahan, pasti setiap generasi itu punya cara pikir yang beda gitu. Terus terlebih juga makin sekarang orang makin bebas untuk beropini di sosial media. Jadi makanya ada istilah tuh sandwich generation. Terus abis itu ada ya segala macam lah yang ngebahas tentang itu Kak Fania. Nah tapi gimana ya? Maksudnya mungkin emang ada perubahan gitu. Mungkin Kak Fania sendiri udah jadi lebih bijak gitu untuk ya tahu udah sadar gitu bahwa anak udah bukan lagi tempat kita bisa investasi atau enggak buat jadi jaminan buat kita ntar, tapi kita emang harus tulus gitu merawatnya. Nah terus Kak Fania juga mungkin kalau dari orang tua Kak Fania sendiri gimana nih ke Kak Fania? Ya, untuk orang tua Kak Fania sendiri sebenarnya dia sampai saat ini yang paling seru banget ya teman-teman ya. Aku nih nggak sabar pengen ceritain ini ke teman-teman semua. Sampai dengan hari ini, jadi aku tuh berdua bersaudara. Jadi dua bersaudara, terus aku sama kakakku itu tinggal di Jakarta gitu, sementara orang tuaku di Semarang. Nah, dia tinggal berdua sama satu mbak yang rawat aku dari aku TK, kebayang gak? Sama itu udah kayak kakakku deh gitu, udah kayak kakak, udah kayak bagian dari hidupku. Iya, ibaratnya gimana sih yang sekolah, yang ngurusin juga mbak ini gitu, jadi kayak udah kakak buat aku banget dah sampai sekarang gitu. Nah, ngomongin tentang orang tua aku gimana gitu ya, sampai saat ini yang dilakukan adalah, dan ini aku yakin banget membuat dia menjadi orang tua yang menghabiskan masa tuanya tidak kesepian, adalah dia itu terus aku dapati melayani Tuhan. Jadi ada anak-anak yang di mentor, ada anak-anak yang mereka bina. Tahu nggak, aku pas pulang ke Semarang, aku udah punya anak nih dan segala macam. Mamiku tuh masih telepon anak SMA loh. Ayo, kapan ujiannya? Jangan lupa ya baca Alkitabnya dan segala macam. That's my mom. Jadi aku sampai yang kayak wow gitu ya. Makanya mereka tuh nggak pernah kesepian. Aku percaya banget. Makanya ibaratnya gini, Tuhan, doaku cuman kasih mereka kesehatan. Dan aku percaya banget pekerjaan Tuhan ini besar. Karena itu mereka tuh harus sehat gitu ya untuk menggenapi setiap rencana Tuhan gitu. Jadi mereka pun juga gitu, mereka nggak ngasal hidupnya, mereka hidup sehat, mereka rajin gitu loh untuk menerapkan hidup sehat, rajin olahraga, makan sehat dan segala macam gitu, karena mereka tahu bahwa apa yang mereka hidupi hari-hari ini tuh jangan jadi beban buat anak-anak. Tapi lebih dari itu teman-teman, yang membuat aku tuh membedakan dari kayaknya mungkin tipe-tipe parents yang lain gitu, kayaknya orang tua aku nih ini ya bener-bener itu loh, nggak kesepian, nggak dragging gitu ya, pokoknya mami mau ketemu cucu gitu ya, mami udah kangen kan, misalnya kayak gitu ya, bukan mau ketemu tapi dia pengen kesepian aja, dia pengen ada orang di rumah. Tapi yang dilakukan adalah karena dia tuh melayani begitu banyak orang, jadi pas waktu harus kontrol dokter atau segala macam gitu ya, itu ada anak-anak rohaninya yang selalu standby buat dia gitu. Jadi itu salah satu hal ya buat teman-teman semua, yang aku pelajari dari orang tuaku adalah pastikan diri kita untuk terlibat, ada di dalam komunitas, apalagi komunitas yang benar ya, bagi hidup sama orang-orang yang kita melayani orang lain, ada di hidupnya orang lain, dan itu bikin dia tuh nggak kesepian gitu. Dan yang paling pasti adalah dia tidak
membebankan apa yang ada dalam hidupnya. Kebayang gak sih secara rohani dia juga terisi gitu ya, dia kuat secara rohani, dia memberikan nasihat dengan begitu banyak orang gitu. Terus kemudian pas waktu dia butuh orang lain untuk tolong dia, begitu banyak orang-orang yang aku rasa pas aku kayaknya jauh nih, gimana ya, aku kok udah 70 tahun tinggal berdua sendiri, kebayang gak sih gitu kan, kita pasti kan worry dan apa segala macam, tapi hari ini masih sehat, masih kuat, masih nyetir kemana-mana dan masih melayani Tuhan, itu yang luar biasa banget deh. Itu yang aku itu mungkin yang akan jadi warisan buat ke aku dan ke anakku. Dan kebayang gak sih, bukan cuman kerennya dia yang dari luar gitu ya, pas waktu aku ke Semarang aku lihat gitu ya, ini teladan yang tadi kita bilang ya, warisan, legacy. Nah ini, aku lihat papa mamaku ya, papaku terutama, aku kebangun sekitar jam 3 atau 4 gitu untuk ke kamar mandi, tiba-tiba ada suara, aku lihat nih gitu, ternyata my dad di rumah tiap hari bangun jam 4 pagi, dia berdoa. Jadi makanya kalau aku bilang, hal yang bisa kamu lakukan, hal yang terbaik, bukan papiku nggak sekolahin aku di sekolah termahal, nggak kirim aku ke luar negeri, tapi apa yang dilakukan adalah dia berdoa. Dia ayah yang berdoa. Dia ayah yang memberikan nilai-nilai buat anaknya. Dia ayah yang tidak melihat anaknya sebagai sebuah bentuk investasi, tapi dia merelakan anaknya nih gitu ya, yang dulunya karirnya bagus, tapi dia menyerahkan hidupnya jadi hamba Tuhan dan lain sebagainya. Dan itu membuat papiku bangga gitu. Dan itu sih teman-teman yang misalkan kita, kalau misalkan orang tua sendiri gimana. Jadi dari berkaca dari kehidupan aku, that's my parents. Wow, teladan banget ya Vin, orang tuanya Teladan banget ya. bisa jadi Kak Fania yang sehebat ini, juga bisa nurunin juga ke anaknya lagi. Aku ini sih maksudnya kayak tersentuh juga gitu kalau tahu ternyata cara hidupnya dari orang tua Kak Fania itu tuh sebegitu ya bisa jadi teladan gitu, memegang apa yang Tuhan kehendaki dan akhirnya menuruni itu ke Kak Fania, dan akhirnya mereka sendiri yang menuai ya Kak, di masa tuanya tuh mereka masih dipenuhi sama Tuhan, dicukupkan gitu, bahkan bisa jadi berkat juga buat orang lain. Yes. Wow, keren banget sih. Nah, kalau misalkan ngomongin balik lagi nih ke tentang investasi atau enggak ya orang tua lah, tanggungan segala macem. Sebenarnya orang tua itu harus nggak sih jadi tanggungan anak? Maksudnya mungkin kalau zaman dahulu kalau misalnya ada orang yang ngomongin ini nih pasti kayak dicap langsung, wah anak durhaka nih ngomong ngurusin. Iya. Nah tapi kalau zaman sekarang tuh maksudnya kayak banyak anak-anak tuh yang merasa pengen lepas kendali dari lepas tanggung jawab gitu dari orang tua, karena gue juga udah bisa ngasihin uang sendiri, apalagi tanggungan gue makin banyak nih, apalagi sekolah mahal kan Kak Fania sekarang buat anak, terus biaya hidup juga segala macam, masa gue harus nanggung orang tua gue lagi sih? Gimana tuh Kak Fania? Siap, teman-teman. Ini memang tidak ada kewajiban atau pakem yang kayak kalau kamu anak yang berbakti, syaratnya adalah 1, kirim uang bulanan ke orang tua, 2, ajak ke liburan, gitu-gitu. Pokoknya ajak liburan dan sebagainya, nggak ada gitu. Tapi teman-teman, seperti yang kita tuh percaya gitu ya, bahwa lakukan segala sesuatunya dengan kasih. Teman-teman sebenarnya berapa banyak sih, apalagi anak muda ya, kita pasti lebih memilih teman daripada orang tua. Rasanya kayak gitu ya, kita lebih dengerin teman. Kan lebih asik main sama temen. Liburannya kemana? Oh sama temen gue. Asik nih sama temen-temen nih. Bestie my bestie gitu ya. Dibandingin aduh liburan sama orang tua, ada om tante, aduh gak ada wifi lagi di rumahnya gitu. Kayak pusing ya gitu. Tapi teman-teman sebenarnya seberapa kita mengasihi mereka gitu teman-teman. Gak cuman menghormati mereka, tapi bagaimana kita juga mengasihi mereka. Jadi lakukan itu sebagai bentuk kasih teman-teman. Jadi ibaratnya, ini aku cerita juga, jadi beberapa waktu ini mertua aku, jadi ibu dari mama dari suami, jadi mama dari Pastor Ferry yang teman-teman juga tahu juga. Nah itu dirawat itu kurang lebih 2 tahun ya. Dia jatuh, kemudian bonggolnya retak, dan kesulitan untuk dia latihan berjalan dan segala macam. Akhirnya dia cuma terbaring di tempat tidur selama itu. Jadi apa yang kita lakukan? Jadi yang merawat adalah aku dan Kak Ferry. Jadi apa yang kita lakukan? Kita rawat, kita urusin gantiin pampersnya, kemudian kita rawat dengan segala macam gitu. Mungkin buat teman-teman yang lain kayak kok nggak pakai suster gitu. Terus kemudian mungkin kayak terus gimana dong hidup kamu? Itu kan biayanya besar sekali gitu. Teman-teman, Tuhan cukupkan, itu betul gitu. Tapi terlebih dari semuanya itu lakukan dengan kasih. Pada saat itu yang kita kepikir adalah pasti dong produktivitas terganggu nggak kita sebagai anak muda? Terganggu banget. Adriel masih kecil banget, Adriel masih bayi, anakku masih bayi.
tapi aku harus taking care mertua juga gitu, yang mungkin nggak cuma fisiknya yang sakit, tapi secara psikologis kan juga sakit ya orang tua ya. Duh kok tiba-tiba nggak bisa jalan lagi gitu-gitu kan, ada masalah psikis yang kita harus berganti untuk suapin dan lain sebagainya. Itu mungkin kita udah putus asa, teman-teman. Dan disinilah anak-anak muda gitu ya, kita terus cari apa yang Tuhan mau di saat-saat itu. Jadi paham ya teman-teman ya, nggak cuma ngelihat bahwa harusnya gimana sih, tapi pada saat itu coba tanya Tuhan deh, Tuhan mau apa dalam hidup kita? Suami pelayanan loh, dia nggak salah apa-apa, rasanya kan kayak gitu kan. Tapi kalau kita dapet yang hal yang kayak gini, dan ini nggak sembuh-sembuh lagi, sampai kapan? Nah kalimat itu kan keluar, sampai kapan Tuhan? Gitu segala macam. Nah tapi yang itu yang kita lakukan dengan kasih, kita lakukan dengan tanpa komplain kemana-mana gitu ya, wah apa segala macam. Tapi kita coba taat apa yang Tuhan mau. Ternyata Tuhan itu mau ngebentuk kita, aku dan Kak Ferry gitu, dan anakku juga gitu, untuk kita ada dalam kesatuan hati, mengasihi orang tua tuh bentuknya kayak gimana, menghormati orang tua tuh bentuknya kayak gimana, kurang lebih kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau ditanya wajib atau enggak, nah ini pertanyaan yang mungkin bukan tanya wajib atau tidak, tapi seberapa dalam kita tuh mau menghormati, mengasihi orang tua kita, dan tentunya mau, itu kan perintah Tuhan juga ya. Jadi seberapa jauh kita tuh mau melakukan ini buat orang tua gitu, memberi buat orang tua, kurang lebih gitu. Patokannya nggak ada, tapi hatimu yang tahu gitu, kira-kira seperti apa. Mungkin bukan sejumlah uang yang kita bisa lakukan, oke, jumlah uang pakai suster dan bye gitu ya. Tapi mungkin bentuk kasih yang kita tuh kesana setiap hari dan apa segala macam, itu mungkin yang membedakan di situ. Nah, juga buat teman-teman semua, jangan berkecil hati gitu ya. Dengan tuntutan-tuntutan yang ada itu, teman-teman lakukan apa yang terbaik, apa yang di area yang teman-teman tuh bisa lakukan tanggung jawabnya. Misalkan teman-teman ada cicilan, rumah, istri, anak, mungkin kalau udah berumah tangga mungkin ya, teman-teman penuhi dulu, lalu baru kita bisa share ke pos yang lain gitu, mungkin ke orang tua dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, lakukan itu dengan kasih, lakukan itu dengan penuh ketulusan, sepakat dengan pasangan, dan beri yang terbaik untuk orang tua dan lain sebagainya. Gitu sih. Oke, thank you Kak. Mungkin yang dengar podcast kita kali ini udah mengerti nih Kak. Oh, anak itu bukan investasi. Tapi mungkin masih ada satu pertanyaan Kak. Terus gimana cara mendidik anak itu? Apakah strict, kita batasi, kita gak boleh ini, gak boleh itu, atau mungkin kadang terlalu lepas gitu? Oh ya udah, kamu lakuin aja apa aja yang kamu mau gitu. Itu yang baiknya gimana Kak? Baik Vin, jadi ini ada dua macam orang tua sih. Ada orang tua yang permisif, ada orang tua yang otoriter. Kalau otoriter kita mungkin udah paham ya. Otoriter adalah nggak mau tahu, pokoknya jam 6 kamu harus sudah di rumah. Mami nggak mau tahu, mau ada teman kamu yang ulang tahun, mau apa. Nah kurang lebih kayak gitu. Nggak pernah dijelaskan untuk kenapanya, apa segala macam. Otoriter lah gitu ya. Bangun pagi telat 5 menit, oh udah gitu ya, militer gitu, disiplinnya kayak militer. Terus kemudian ada orang tua yang permisif, yang apa aja tuh diiyain gitu loh. Nah ini biasanya dari referensi buku yang aku baca dan aku pelajarin seminar-seminar parenting begitu, itu sebenarnya itu kebalikan. Kalau pas kecil kita dididik dengan orang tua yang permisif gitu ya, terus kita kecewa gitu, terus akhirnya kita lakukan parenting ke anak kita tuh kita langsung otoriter gitu, tarik ekstrimnya. Oh yang diiyain, terus kita ke anak kita jadi otoriter. Demikian pula sebaliknya, kalau misalkan kita dididik secara otoriter gitu, biasanya kecenderungan kita parents pengennya jadi permisif, apa-apa diiyain, karena gue dulu pernah ngerasain gak enaknya apa-apa gak dibolehin. Nanti begitu pula yang permisif tadi, apa-apa dulu gue dibolehin dan gue gak jadi bener. Sekarang anak gue enggak, gue mau protect banget, makanan gak boleh junk food, apa pokoknya sampai segitunya, sehingga anaknya tuh kayak kayak bener-bener kayak nggak ngerti dunia lain gitu selain yang dilakukan sama orang tuanya. Nah kayak gitu tuh dua hal yang sebenarnya perlu dikoreksi. Jadi menjadi orang tua itu tidak asertif dan tidak otoriter. Nah, gimana caranya teman-teman? Nah, teman-teman dalam satu keadaan, dalam mendidik anak, teman-teman perlu tadi tetapkan tujuan. Sebenarnya ini mau aku bawa ke yang kayak gimana sih gitu, bisa nanti mau mendidik anak tuh dengan cara yang seperti apa sih, apakah yang tadi ya, apakah yang ke otoriter atau yang permisif. Teman-teman paling bagus adalah ketika kita bisa bermain di satu titik di mana kita bertindak sebagai orang tua yang penuh otoritas,
bukan otoriter ya, tapi penuh otoritas, tapi penuh kasih gitu. Tuhan ya, dia punya otoritas gitu ya. Ketika kita lihat, dan itu bisa kelihatan banget loh. Ada anak-anak yang mamahnya sampai bilang, jangan lari-lari, nanti jatuh, atau jangan pukulin temennya, nanti ini segala macam. Anaknya nggak denger. Tapi ada satu orang tua mungkin yang kayak, stop, kamu lari-lari di gereja itu ganggu loh, stop ya, iya, lo diem. Kayak otoritasnya berwibawa banget ya. Ada yang apa-apa diiyain, cuman kayak ya udah gitu. Takutnya kalau anak di stop nanti nggak kreatif, katanya gitu takutnya. Nah kayak gitu. Akhirnya anaknya, wow ya udah jadi bandel-bandel segala macam. Nah pada prinsipnya untuk mendisiplin anak ya kan sama kan. Kalau dari kecil dia nggak disiplin, ya kalau besar didisiplin ya nggak fair ya nggak. Dari kecil nggak pernah dididik nggak boleh ini nggak boleh itu gitu. Tiba-tiba udah gede kita main hajar aja ya dia rasa nggak fair. Justru mendisiplin anak dimulai dari kecil, bahkan dari bayi kalau misalkan bisa. Salah satunya contohnya adalah kayak dulu waktu aku tuh masih hamil gitu ya, aku tuh kan mabok banget gitu. Terus kemudian aku cuma bilang gini, Dek, atau aku panggil anak pun udah aku kasih nama tuh waktu itu karena udah tahu dia cowok. Adriel, mami mau ke gereja, mami mau pelayanan temenin Dedi, kamu oke ya? Yuk ajak kamu pelayanan. Bahkan dari hal-hal yang sekecil itu loh gitu. Terus kemudian pas waktu dari dalam kandungan aku bacain dia Alkitab setiap hari gitu. Kayak bukan sebuah hal yang apa, tapi aku melatih meskipun dari bayi dia tahu disiplin, tahu bagaimana orang tuanya mengarahkan hidupnya gitu loh. Jadi makanya hari ini kan kita suka ketika aku mendidik anak, aku tuh melihat bahwa mana yang sifatnya pilihan, mana yang sifatnya tuh wajib gitu. Kalau misalkan kayak doa, membaca Alkitab, ikut sekolah minggu, buat aku tuh wajib. Jadi ibaratnya make it happen. Jadi tidak ada alasan gitu buat kita kayak, ya anakku nggak ke gereja, nggak sekolah minggu karena dia nggak suka sih, dia nggak suka doa gitu. No, make it happen. Karena itu perintah firman Tuhan ya. Kita kadang-kadang suka dengerin psikolog daripada dengerin kebenaran firman Tuhan. Dengerin psikolog nggak salah loh. Aku pun sampai dengan hari ini banyak baca buku parenting dan banyak ikut seminar parenting. Tapi kebenaran firman Tuhan ya kebenaran firman Tuhan. Make it happen gitu. Anak diajar untuk baca Alkitab. Tapi anakku kan nggak suka. Ya siapa yang suka? Orang kita aja kadang-kadang suka nggak suka. Tapi make it happen gitu loh. Ya udah kita tuntun anak kita, latih kebiasaan anak kita untuk dia belajar teman-teman. Gitu. Jadi ibaratnya gitu loh cara melatih atau mendidik anak kita, kurang lebih hal-hal seperti itu. Jadi tadi ya kalau ngomongin orang tua permisif, orang tua otoriter, teman-teman pastikan kita menjadi orang tua yang punya otoritas tapi penuh kasih. Salah satunya oke, aku tambahin ini deh tadi ngomongin otoritas dan penuh kasih. Salah satunya adalah teman-teman kalau kita mendisiplin anak, disiplin dengan kasih. Susah nggak? Susah. Karena biasanya kita tunggu kalau udah marah. Nah kalau udah marah, udah penuh emosi, jadinya ya kan apalagi untuk anak-anak yang udah remaja, keluar deh kata-kata yang nggak nyambung punya ya nggak sih gitu. Perkaranya cuman kenapa dia mungkin nggak ikut pelajaran apa, nggak ikut les apa, padahal kan harusnya jadwalnya dia gitu. Itu udah sampai kemana-mana. Masa depan lah, apa nanti pasangan hidup kamu ntar gimana, udah kemana-mana orang tua ya, karena emosi gitu, anak-anak akhirnya kecewa, anak-anak akhirnya sakit hatinya gitu. Tapi bagaimana kita bisa melakukan disiplin anak dengan kasih alasannya. Nah itu yang aku lakukan. Adriel, kamu belajar ya, itu kan bentuk disiplin, melatih Adriel untuk belajar. Tapi aku kasih tahu, kenapa sih kamu perlu belajar? Suatu saat kamu jadi pemimpin. Kamu jadi pemimpin, kamu harus tolong banyak orang. Nah, kalau kamu mau tolong banyak orang, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus belajar supaya kamu pintar. Karena kalau kamu makin pintar, kamu bisa tolong banyak orang. Ya dong, ya enggak? Kalau misalkan skill kita cuman segitu, ya kita nggak terlalu banyak, nggak bisa tolong banyak orang. Tapi kalau kita terus menaikkan skill sampai jadi expert, akhirnya kita bisa bantu begitu banyak orang gitu. Jadi kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi kembali lagi ya, balik ke tujuan, kemudian juga tadi disiplin dengan kasih, menjadi orang tua yang otoriter, bukan otoriter, punya otoritas tapi penuh kasih. Kurang lebih itu sih, Vin, dari aku, Vin. Aku tadi mau ketawa-ketawa loh, tapi aku serius banget ya. Iya ya, Tasya ya. Aduh. Tapi tetap fun kok Kak. Iya. Kan jadi nambah ini insight, apalagi dari Kak Fania sendiri yang udah ngalamin di tengah-tengah nih, jadi orang tua juga, terus juga jadi anak. Nah, itu tuh udah dibagiin dengan baik sih sama Kak Fania. Oke, thank you Kak. Mungkin segini saja kita podcastnya. Kalau bisa kurang kumin itu kita sebagai orang tua nggak boleh melihat anak sebagai ladang investasi tentunya. Dan kita sebagai anak juga
harus men-treat orang tua kita dengan penuh kasih juga. Dan bagaimana cara kita mendidik anak itu dengan otoritas tapi dengan penuh kasih juga. Dan tadi aku juga ada nangkep kita sebagai orang tua juga harus ngelakuin dulu apa yang kita disiplinin ke anak itu juga ya. Yes, betul sekali, Vin. Keren. Betul. Dan lagi disiplin tuh perlu konsisten ya. Jadi buat orang tua ini PR kita sepanjang masa, yaitu terus konsisten. Meskipun kamu rasanya nggak kepengen, kamu rasanya males, kamu rasanya harus konsisten. Iya tuh, Vin. Oke, thank you Kak Fania. Mungkin segini aja kita podcastnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung di komentar ya guys. Terus kalau kalian merasa ini tuh bermanfaat, mengedukasi, kalian bisa like, kalian bisa subscribe di sini, di sini. Ya di bawah pokoknya. Di bawah ya. Di bawah. Oke. Sekian podcast kita hari ini. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Bye-bye. Bye semuanya. Thank you. Thank you juga Thank you. Kak Fania.